Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bermajelis, bermuajahah dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini mengumpulkan hadis-hadis yang menceritakan, menggambarkan kepada kita tentang keseharian dan juga biografi Nabi SAW. Dengan harapan ketika kita membaca hadis-hadis yang semacam ini akan semakin tumbuh kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga semakin kita bersemangat untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita memasuki bab penjelasan tentang ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebutkan beberapa hadis yang menggambarkan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu beribadah, bagaimana keseriusan beliau, bagaimana khusyuknya beliau, bagaimana semangatnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan hadis pada bab yang sama, karena pada bab ini ada cukup banyak hadis ya. Baik. Kita akan masuk pada hadis yang selanjutnya, masih dalam bab yang sama, yaitu bab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmi fid dharaini wa adkhalahu fasihah jannatihi amin. Berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, hadis yang ke-271. Qala haddatsana Ishaq ibn Musa qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal laili, beliau salat malam 11 raka'atan, 11 rakaat. Yutiru minha biwahidatin, beliau salat witir dari 11 rakaat tadi dengan 1 rakaat. Fa idza faragha, kemudian apabila beliau selesai minha dari 11 rakaatnya tadi, yaitu selesai salat malam tadi, ittaja'a, maka beliau pun berbaring ala shikkihil aiman, di atas sisi tubuh beliau yang sebelah kanan, rebahan ke samping kanan. Dan hadis yang berikutnya, qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Ma'an an Malik an Ibn Shihab nahwahu. Ya, ini disebutkan sanad-sanad yang lainnya yang maknanya atau matan hadisnya sama. Wa haddatsana Qutaibah an Malik an Ibn Shihab nahwahu. Maka hadis yang berikutnya ini
Imam Tirmidzi rahimahullah taala menyebutkan hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menyebutkan jumlah salat malam atau jumlah rakaat salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau mengatakan kana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal laili 11 rakaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 11 rakaat. Nanti akan kita dapati atau pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu sholatnya 13 rakaat. Nanti hadis berikutnya disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam itu 9 rakaat. Ada beberapa perbedaan dalam hadis-hadis yang menyebutkan berapa sebenarnya jumlah rakaat yang dilaksanakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat dalam hadis yang lain disebutkan ada 13. Dalam hadis Aisyah yang ini disebutkan 11. Nanti hadis berikutnya setelah ini kita baca 9 rakaat. Jadi macam-macam. Ya. Maka bagaimana kita bisa mengkompromikan atau memahami maksud dari hadis-hadis ini? Bukan berarti kontradiksi, tidak. Tapi para ulama sudah memberikan penjelasan bahwasanya riwayat-riwayat ini menyebutkan dengan jumlah rakaat yang berbeda. Berkemungkinan bahwasanya memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang sholat malam 13 rakaat, terkadang juga 11 rakaat, terkadang juga 9 rakaat. Ya. Jadi perbedaan jumlah tadi, ya, itu mengikuti mungkin perbedaan waktu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan. Jadi tidak ada kontradiksi, tidak ada ta'arud, tidak ada hal yang tidak sesuai di antara riwayat-riwayat hadis ini. Maka ala kulli hal bahwasanya Sayyidah Aisyah di sini mempersaksikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau salat malam 11 rakaat. Kemudian beliau mengatakan yutiru minha biwahidah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat witir dari 11 tadi dengan 1 rakaat. Sholat witir dengan atau dari 11 rakaat tadi dengan 1 rakaat. Berarti sholat witirnya hanya 1 rakaat saja. Ya. Maka di sini ada faedah bahwasanya sholat witir, ya, itu 1 rakaat pun sah. Hanya 1 saja itu sah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan yutiru minha biwahidah. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat witir dari 11 tadi dengan 1 rakaat. Ya. Baik, maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis ini. Ya, zahiruhu anal baqiyata laysat minal witri bal tahajjud. Wa dzalika sahih li anna aqallal witri rak'ah. Wa yahtamilu anna al-ma'na yafsilu minha biwahidatan. Fala yunafi anal baqiyata minal witri li anna akmalahu 11 rak'ah. Beliau memberikan penjelasan. Memang yang tampak secara umum dari sabda Nabi, dari ucapan Sayyidah Aisyah yutiru minha biwahidah, yang tampak memang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat witirnya cuma 1. Iya. Dan itu yang kemungkinan terkuatnya seperti itu. Kemungkinan terkuatnya seperti itu. Ya. Dan itu diperbolehkan karena memang seperti tadi bahwasanya sah jika orang itu salat witir 1 rakaat saja. Tapi juga ada kemungkinan yang lain, bahwasanya yutiru minha biwahidah maknanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjeda, ya, antara witir sebelumnya dengan witir yang terakhir dengan salam kemudian tambahi 1 rakaat. Ya. Tapi kemungkinan yang paling kuat adalah kemungkinan yang pertama tadi, yaitu memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam witir dengan 1 rakaat dan itu diperbolehkan oleh para fuqaha, oleh para ahli fikih.
dalam masalah salat witir. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-273, qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abul Ahwas 'anil A'mash 'an Ibrahim 'anil Aswad 'an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili, beliau salat malam 9 rakaatin, 9 rakaat. Ya. Dan dalam sanad yang lain disebutkan sanadnya di sini, qala hadatsana Mahmud ibnu Ghailan, qala hadatsana Yahya ibnu Adam, qala hadatsana Sufyan ats-Tsauri 'anil A'mash nahwahu. Ya, hadis yang berikutnya ini juga dari Sayyidah Aisyah, tapi Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam itu 9 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 9 rakaat. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya ini bukan berarti kontradiksi, ada ta'arud, ada ketidaksesuaian antara hadis dengan hadis yang lainnya. Tapi bisa difahami bahwasanya riwayat-riwayat ini menyampaikan kepada kita memang terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir salat malam 11 rakaat. Kadang salat malam 9 rakaat, 13 rakaat, macam-macam. Tergantung kondisi ketika itu dan mungkin juga semangat atau kekuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu. Ya. Maka ini tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat yang ada. Ala kulli hal, faedahnya bahwasanya memang kalau salat malam ya tidak terbatas rakaat yang dilaksanakan, ya bisa dia melaksanakan 9 rakaat boleh, 13 rakaat boleh, 11 rakaat boleh, ya tergantung kekuatannya saja, seperti itu. Tergantung kekuatannya saja. Dan disebutkan ganjil karena memang nanti ditutup dengan witir. Sedangkan witir itu ganjil. Ya, sedangkan witir adalah ganjil. Baik. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Mutsanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Abi Hamzah rajulin minal Ansar an rajulin min Bani Abbas an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dari sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan annahu shalla ma'an nabi, bahwasanya beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam minal laili, dari waktu malam. Ya, di sini ada ada sedikit faedah ya. Disebutkan minal laili itu bermakna ada bagian. Ya. Ada apa? Ada bagian. Jadi Nabi SAW tidak sholat sepanjang malam, tidak. Makanya disebutkan minal laili. Demikian juga dari ayat, disebutkan dalam ayat wa minal laili. Minal laili itu menunjukkan ada tab'id, ada ada sebagian. Ya, ada sebagian. Ya. Jadi misalkan ada 3 aqua di sini, misal ada 3 air mineral di sini. Kemudian saya ambil 1, kemudian saya mengatakan bahwasanya 1 aqua ini saya ambil dari 3 aqua yang ada tadi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya memang kata min ini menunjukkan ada bentuk sebagian. Maka di sini meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling semangat, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau juga proporsional dalam beribadah. Bukan berarti bahwasanya ketika beliau adalah orang yang paling takwa, kemudian beliau sampai menyiksa tubuh sendiri. Makanya ketika ada sahabat yang meminta atau mengatakan bahwasanya saya akan sholat sepanjang malam dan puasa sepanjang siang, maka Nabi marah. Ya, maka Nabi marah. Ya, dan Nabi mengatakan bahwasanya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, saya juga tidur, kemudian saya juga sholat. Ya, sebagian dari malam. Baik, lanjut. Shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam minal lail. Beliau sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari waktu malamnya. Qala, kemudian sahabat Hudzaifah tadi mengatakan, falamma dakhala, ketika
Rasulullah mulai masuk fi salati dalam salat, qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu Akbar dzul malakuti wal jabarut wal kibriyai wal 'azamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa iftitah, ya. Di antara doa iftitah yang beliau baca di sini adalah Allahu Akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamah, ya. Qala kemudian sahabat Hudzaifah tadi mengatakan tsumma qara al-Baqarah, kemudian baca surat al-Baqarah. Tsumma raka'a. Maksudnya baca surat al-Baqarah ini sampai selesai ya, sampai khatam. Tsumma raka'a fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Kemudian beliau ruku' dan panjang rukuknya itu hampir menyamai dari panjang berdirinya. Ya. Atau sepanjang atau sama panjangnya dengan berdiri. Jadi beliau rukuknya lama sekali. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya, beliau ulang-ulangi. Membaca doa rukuk. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau bangkit i'tidal. Fa kana qiyamuhu, dan berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam i'tidal tadi nahwan min ruku'ihi, seperti panjang rukuknya. Jadi sama-sama panjang, ya. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan li rabbiyal hamdu, ya. Bagi Rabbku ada segala pujian, bagi Rabbku segala pujian. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud. Fa kana sujuduhu nahwan min qiyamihi, dan sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hampir sama panjangnya atau sama panjangnya seperti waktu berdirinya tadi. Wa kana yaqulu, dan beliau mengucapkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Tsumma rafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Fa kana ma bainas sajdatain, dan beliau berada di antara dua sujud, maksudnya di sini posisi duduk di antara dua sujud. Nahwan, lamanya sama minas sujudi, dengan waktu sujudnya. Wa kana yaqulu, dan beliau mengatakan rabbighfirli rabbighfirli, ketika duduk di antara dua sujud. Hatta qara al-Baqarah, hingga beliau membaca surat al-Baqarah, maksudnya beliau membaca surat al-Baqarah pada rakaat yang pertama. Wa al-Imran, dan Ali Imran, ini pada rakaat yang berikutnya, salat yang berikutnya, rakaat yang kedua. Wan Nisa, dan membaca surat An-Nisa pada salat berikutnya. Ya. Wal Maidah, dan surat Al-Maidah, awil An'am, atau surat Al-An'am. Ya, yaitu pada salat yang berikutnya. Syu'batul ladzi syakka fil Maidah wal An'am. Di sini Imam Tirmidzi mengatakan yang ragu ini apakah Nabi membaca surat Al-Maidah atau surat Al-An'am adalah Syu'bah, ya. Qala Abu Isa, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah taala, wa Abu Hamzah ismuhu Talha ibn Zaid. Abu Hamzah ini namanya adalah Talha bin Zaid. Wa Abu Jamrah ad-Dubai ismuhu Nasr ibn Imran, ya. Dan Abu Jamrah ad-Dubai ismuhu, namanya adalah Nasr bin Imran. Ini penjelasan dari Imam Tirmidzi tentang sanad dari hadis tadi, ya. Karena terkadang kalau dalam ilmu hadis itu biasanya ada rawi yang hanya disebutkan kunyahnya saja, tapi dia tidak masyhur dengan kunyahnya tersebut. Jadi kalau misalkan kita cari di kitab-kitab kitab rijal gitu ya, kitab yang menjelaskan tentang karakter dari rawi, apakah dia orang yang bisa dipercaya atau tidak, ya, maka kadang kita kesulitan kalau misalkan disebutkan dengan nama orang tersebut tapi tidak masyhur dengan hal tersebut. Makanya kadang dalam kitab-kitab hadis disebutkan orang ini nama masyhurnya ini, gitu. Kadang seperti itu supaya apa? Supaya kita mengetahui bahwa ternyata ini adalah orang yang sama atau ini adalah nama yang masyhur dari orang tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin,
Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari hadis ini ada faedah yang luar biasa bagi kita, bahwasanya bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memang sangat khusyuk dan juga berusaha semaksimal mungkin. Ya, bagaimana kita bisa bayangkan bahwasanya Nabi SAW dalam satu rakaat itu membaca surat Al-Baqarah. Ya, baca surat Al-Baqarah 2 juz setengah, itu 2 juz lebih. Nah, itu sekali berdiri. Rakaat kedua tadi disebutkan bahwasanya membaca Ali Imran. Kemudian salat berikutnya membaca surat An-Nisa. Salat berikutnya membaca surat Al-Maidah, surat Al-An'am. Dan posisi-posisi dalam salat beliau juga sama, hampir sama panjangnya. Ya, meskipun tidak sama benar-benar sama, tapi hampir sama, ya. Hampir sama panjangnya. Antara berdirinya, antara rukuknya, antara i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ya. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW begitu menikmati sholat. Begitu apa? Menikmati sholat. Hendaknya itu juga perasaan yang hendaknya kita cari ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita bisa menikmati dalam ibadah tersebut. Ya. Menikmati dalam ibadah tersebut. Sebagaimana yang masyhur bahwasanya Rasulullah mengatakan kepada sahabat yang mulia Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Bilal arihna bisalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Ya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain beliau juga menyebutkan, ya, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk pandanganku itu ketika aku salat. Jadi Rasulullah SAW sangat menikmati salatnya. Ya, Rasulullah SAW sangat menikmati salatnya. Ya, sampai dengan bacaan-bacaan yang panjang, ya tidak terasa. Ya, tidak terasa. Ya, itu mungkin akan kesulitan bagi kita, ya, generasi-generasi akhir seperti ini. Ya, tapi paling tidak kita berusaha lah, ya, meskipun tidak Al-Baqarah gitu ya, mungkin surat yang jauh lebih pendek. Tapi bagaimana kita bisa menikmati ibadah tersebut? Ya, jangan sampai ketika kita beribadah itu hanya kita cuma yang penting mari gitu, bukan. Ya. Ada hal yang lebih penting dari itu ketika kita bisa menikmati ibadah tersebut. Tidak hanya yang penting gugur kewajiban, ya, yang penting sudah sholat, yang penting sudah melakukan hal ini dan itu, bukan. Ya. Ada hal penting yang lain yang hendaknya juga kita nikmati dalam ibadah tersebut. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikmati ibadahnya. Ya. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya. Qala hadatsana Abu Bakar Muhammad ibn Nafi' al-Basri. Qala hadatsana Abdus Samad ibn Abdul Warith. An Ismail ibn Muslim al-Abdi. An Abil Mutawakkil an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan satu ayat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, lailatan, sepanjang malam. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah, ya, beliau salat dalam malam, ya, dalam satu malamnya, tapi beliau hanya baca satu ayat. Ya. Beliau hanya baca apa? Baca satu ayat saja. Itu beliau ulang-ulangi terus. Ya, beliau ulang-ulangi terus. Ya. Ya. Disebutkan dalam kitab yang lain, dalam kitab Fadhailul Quran, ya, ditulis oleh Abu Ubaid, bahwasanya ayat yang dibaca ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Maknanya, jika engkau mengazab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Dan jika engkau beri ampunan kepada mereka, sesungguhnya engkau maha kuasa lagi maha adil. Ya, dan di riwayat lain disebutkan bahwasanya hadis surat ini atau ayat ini yang diulang-ulangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika dalam salat tersebut. Ya. Maka di sini kita tahu juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menikmati ibadahnya
Dan benar-benar ketika membaca Al-Quran itu beliau bisa meresapi. Ya, beliau bisa meresapi karena bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya belajar bahasa Arab dulu supaya bisa meresapi bacaannya. Ya. Tapi paling nggak kita tahulah Al-Fatihah misalkan. Al-Fatihah kita paling nggak tahu maknanya. Ya, sebab ketika kita membaca Al-Quran memang benar-benar tidak jarian ala lisan, hanya cuma lepas saja gitu di lisannya, tapi ada sesuatu yang masuk dalam hatinya ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi SAW ketika bertemu ayat ini, ya dalam riwayat tersebut, ya bertemu satu ayat, ketika beliau rasa ayat ini memang benar-benar menancap sekali dalam hati, ya. Dan memang maknanya juga, ya maknanya sangat-sangat dalam. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau siksa mereka, mereka itu ya hambamu. Mereka tidak punya kuasa apa-apa. Ya, engkau berhak menyiksa mereka. Kemudian Allah melanjutkan, ya, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi jika engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau maha kuasa lagi maha bijaksana. Ya. Maka Rasulullah SAW ketika mendapatkan satu ayat seperti ini, kemudian beliau mengulang-ulanginya, maka beliau benar-benar menikmati ibadahnya, menikmati baca Al-Quran, menikmati salatnya. Ya, makanya Nabi SAW disebutkan oleh para sahabat bahwasanya ketika Nabi SAW melewati ayat yang berhubungan dengan azab, maka beliau meminta meminta perlindungan. Idza marra bi ayatin azab ista'adza billah. Jika Rasulullah SAW melewati ayat azab, maka beliau memohon lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi ayatir rahmah, ya. Sa'alallaha atau ya sa'alah Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta. Ya, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati ayat yang ada hubungannya dengan rahmat Allah, kemudian kenikmatan yang diberikan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi rahmat tersebut. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketika orang tersebut membaca Al-Qur'an memang benar-benar mengetahui apa yang sedang dibaca. Ya, mengetahui apa yang sedang dibaca. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk juga faedah dari hadis ini adalah boleh mengulangi ya satu ayat di dalam salat. Ya. Mengulangi satu ayat saja boleh di dalam salat, ya. Misalkan ada ayat yang benar-benar berpengaruh, ya, dalam hati kita, maka kita ulangi ayat tersebut dalam satu rakaat, ya silakan, tidak masalah, ya tidak mengapa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi melakukannya, ya. Tapi ini kalau misalkan, ya, salat sendiri, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sendiri, ya. Kalau jadi imam misalkan, yang kemudian ngulang-ngulangi seperti ini, maka bisa jadi makmumnya yang malah nggak khusyuk, ya, ya karena kaidah itu mengatakan tasarruful imam manutun bimaslahati ra'iyah. Jadi perbuatan pemimpin itu harus ditimbang untuk kemaslahatan yang dipimpin. Jadi kalau misalkan dia sholat sendiri, ya terserah dia panjang, dia baca Al-Baqarah, baca Al-Imran, terserah. Dia satu ayat diulang-ulang selama 1 jam, setengah jam, nggak masalah. Tapi kalau menjadi imam, ya maka dilihat mana yang lebih maslahat bagi makmumnya. Ya, sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau juga sampai dimarahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau sampai disebutkan afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz, maksudnya tukang fitnah, tukang membuat gaduh gitu. Kenapa? Karena sahabat Mu'adz ini baca atau ngimami dengan ayat yang sangat-sangat panjang sekali, sampai ada sahabat yang sudah dia selesaikan sholat itu sendiri, makanya dia niat mufarokoh, dia sholat sendiri cepat, kemudian dia keluar dari masjid. Ya, kenapa? Karena ada kebutuhan dan lain sebagainya. Kemudian dilaporkan Nabi, malah sahabat Mu'adz yang dimarahi. Ya, kalau jadi imam, ya lihat di belakangmu. Ya. Fa inna fihim ad-dha'if wa dzil hajah. Karena ada juga yang jadi makmum tadi adalah orang-orang yang lemah dan memiliki kebutuhan. Ya. Kalau sholat sendiri ya terserah, ya.
semaunya. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Sulaiman ibn Harb qala hadatsana Syu'bah 'anil A'mash 'an Abi Wa'il 'an Abdullah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu ta'ala anhu ya. Qala beliau mengatakan sallaitu lailatan, saya salat pada suatu malam ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal qa'iman, dan beliau senantiasa berdiri, hatta hamamtu, hingga saya ingin bi amri su'in, dengan hal yang buruk ya, dengan hal yang buruk. Qila lahu, maka ditanya sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi, wa ma hamamta bih, apa yang kau inginkan? Maksudnya apa hal buruk yang kau inginkan? Ya. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala hamamtu an aq'uda wa ada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin untuk duduk saja, kemudian saya tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya salat sendiri, ya. Dalam sanad yang lain disebutkan qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Jarir 'anil A'mash nahwahu. Ya. Maka di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala pernah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud yang terkenal dengan termasuk ulama Quran di karangan para sahabat, ya. Termasuk ahli Al-Qur'an, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sampai memuji, ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, barang siapa yang ingin merasakan kenikmatan Al-Qur'an sebagaimana dia diturunkan, maka dengarkanlah bacaannya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Abd, ya. Ibnu Ummi Abd itu ya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, ya, Iqra' alayya al-Qur'an. Ya, bacakan padaku Al-Qur'an. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud merasa malu. Ya Rasulullah, kaifa aqra'u 'alaika wa ilaika unzil? Ya Rasulullah, bagaimana saya itu kok baca Al-Qur'an di hadapan jenengan, sedangkan Al-Qur'an itu turun kepada jenengan. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ini uhibbu an asma'a min ghairi. Ya, saya suka mendengar dari selainku. Ya. Jadi saking besarnya penguasaannya sahabat Abdullah bin Mas'ud terhadap Al-Quran, ya. Dan bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, demi Allah, kalau seandainya ada orang, ya, di zaman ini yang lebih tahu tentang Al-Quran daripada saya akan datangi dia meskipun hanya dengan naik keledai, ya. Ya. Jadi salah satu ulama Al-Quran di zaman sahabat adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Ya, ada banyak, di antara ada sahabat Abdullah bin Abbas, ada ulama-ulama sahabat yang lainnya. Tapi Abdullah bin Mas'ud ini tersohor dengan Al-Qur'annya. Ya, meskipun begitu luar biasa, tapi ketika sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, maka beliau merasa lelah. Ya. Beliau merasa lelah. Ya. Ya, mungkin karena memang ya tentu perbedaan iman antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud, yang mana memang iman itu sangat mempengaruhi tentang kualitas ibadah juga, ya. Makanya tadi disebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika menemani Nabi salat malam, ya, beliau bermakmum gitu maksudnya. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud ingin meninggalkan saja, maksudnya sudah nggak ikut salat. Makanya disebutkan tadi, ya, ingin melakukan sesuatu yang buruk. Apa sesuatu yang buruk itu? Hamamtu an aq'uda wa ada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin untuk duduk saja, kemudian saya tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kemungkinan, ya, maksudnya duduk dan meninggalkan Nabi. Kemungkinan yang pertama adalah bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud ingin, ya, meninggalkan sholat, maksudnya membatalkan sholatnya, sudah nggak ikut sholat. Ya. Dan itu diperbolehkan karena diperbolehkan membatalkan atau diperbolehkan membatalkan ibadah sunnah
Seperti yang didudukkan oleh para fuqaha, diperbolehkan membatalkan ibadah yang sunnah. Tapi kalau tanpa ada kebutuhan maka dia makruh. Ya. Ya, maka ada kemungkinan bahwasanya maksudnya saya duduk dan saya meninggalkan Nabi, ada kemungkinan beliau itu ya sudah duduk dan tidak ikut sholat, membatalkan sholatnya sudah, duduk saja ditunggu gitu. Ya, ada kemungkinan juga bahwasanya yang dimaksud duduk dan juga meninggalkan Nabi adalah beliau mufaraqah. Makanya beliau niat ya sudah sholat sendiri saja, kemudian beliau percepat dan ditunggu sambil duduk. Ya. Ya, ada kemungkinan di sini. Ya, ala kulli hal intinya bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud ini memang merasa tidak betah, ya, karena mungkin saking lamanya dan semisalnya. Maka di sini ada faedah pelajaran bagi kita bagaimana semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah. Ya, semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah, yang mana bahkan sahabat yang mulia sekalipun, ya, tidak mampu untuk menyamai, ya, atau sahabat yang mulia sekalipun tidak mampu untuk mengikuti ibadahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya, karena saking lamanya atau saking khusyuknya tadi, atau yang semisalnya. Ya. Dan yang penting juga bukan hanya masalah lama atau tidak lama. Yang penting adalah masalah istiqomah. Ini yang penting. Ya. Masalah apa? Masalah istiqomah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai itu adalah yang paling langgeng, yang paling istiqomah meskipun sedikit. Makanya pas ada sahabat yang mengatakan dia akan sholat malam terus, siangnya puasa terus, yang satu tidak akan menikah, yang satu macam-macam, ya maka Nabi SAW melarang. Ya mungkin kalian bisa melakukannya seminggu, 2 minggu, 1 pekan, 2 pekan. Tapi kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, sudah kalian akan merasa ya bosan sendiri atau capek sendiri, gitu ya. Ya karena apa? Karena itu terlalu memaksa tubuhnya, ya melebihi kapasitas yang dimampui. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Abi Nadhr an Nabi Salamah an Aisyah. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jalisan. Beliau salat dengan duduk. Fayaqra'u, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Wa huwa jalisun, dan beliau dalam kondisi duduk. Fa idza baqiya min qiraatihi, jika ada yang tersisa dari bacaan Al-Qur'annya, qadru ma yakunu 30, seukuran 30 au arba'ina ayatan, atau 40 ayat, qama, kemudian beliau berdiri, ya. Faqara'a, kemudian beliau melanjutkan bacaannya tadi, wa huwa qa'im, dalam kondisi beliau berdiri. Tsumma raka'a, kemudian beliau ruku', wa sajada, dan juga bersujud. Tsumma, kemudian sana'a, beliau melakukan fi raq'ati tsaniyati, pada rakaat yang kedua, mithla dzalika, yang semacam itu. Makanya beliau salatnya duduk. Ya, kemudian pas dapat ya taruh tengah-tengah atau mungkin hampir mau akhir, beliau berdiri. Ya, beliau berdiri. Ya. Maka di sini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi SAW juga pernah salat malam, maksudnya sambil duduk. Ya, sambil duduk. Ya. Kemudian di akhir-akhir atau di akhir-akhir ayat yang beliau baca, maka beliau berdiri. Ya. Ya, ini bisa saja karena kondisi beliau ketika itu sedang sangat-sangat lelah, ya. Mungkin setelah peperangan atau apa. Atau bisa jadi, ya, ada kemungkinan bahwasanya memang ketika itu beliau sudah mulai menua, fisiknya sudah mulai menurun kekuatannya. Maka meskipun begitu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan ibadah yang sudah beliau jalankan, ya, selama berpuluh-puluh tahun tersebut. Ya, dalam hal ini adalah salat malam. Ya. Beliau tetap salat meskipun dalam kondisi yang
yang lelah, dalam kondisi yang capek, yang tidak mampu badannya, maka beliau duduk. Ya. Dan beliau membaca Al-Quran sambil duduk. Maka di sini ada faedah atau pelajaran. Ya. Di antaranya adalah bahwasanya diperbolehkan, ya, bagi orang yang melaksanakan ibadah sunnah, sholat sunnah maksudnya, ya, untuk melaksanakan sholat dengan duduk, meskipun dia mampu untuk berdiri, ya, meskipun dia mampu untuk berdiri, maka sah. Berbeda dengan ibadah atau sholat wajib. Maka sholat wajib termasuk rukunnya adalah berdiri. Kalau tidak bisa berdiri karena memang sakit atau apa, maka boleh duduk. Baru boleh duduk, tidak boleh langsung duduk. Sebagaimana hadisnya Mughirah bin Syu'bah ketika beliau terkena penyakit basur atau ambeien. Maka bertanya kepada Nabi, maka Nabi mengatakan sholli qa'iman. Kamu sholat berdiri, ya. Sholatlah dengan dan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Baru kalau tidak mampu untuk berdiri, duduklah. Ya. Maka hadis tersebut untuk sholat fardu. Adapun sholat sunnah, maka boleh dengan duduk. Misalkan lelah sholat tarawih misalkan. Ya. Karena mungkin apalagi 10 hari terakhir biasanya kan ada program 1 malam 1 juz gitu ya. Karena kita nggak biasa, lelah. Apakah sah sholatnya kalau misalkan sambil duduk? Ya boleh, silakan. Ya, silakan. Tapi kata Rasulullah SAW, ya, bahwasanya salatul qa'id nisfu ajri salatil qa'im. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya orang yang sholat duduk itu setengah dari pahala orang yang sholat dengan berdiri. Ya. Kalau misalkan dia mampu untuk apa? Untuk berdiri, kemudian dia milih duduk, maka dapat setengah. Ya, maka dapat setengah. Baik, ala kulli hal bahwasanya Nabi SAW di sini sholat sambil duduk, maka di sini ada faedah bahwasanya memang diperbolehkan dan sah hukumnya sholat sunnah dengan duduk. Ya, sholat sunnah dengan duduk. Ya. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini boleh juga dicampur. Ya, separuhnya berdiri, separuhnya duduk, boleh. Sebagaimana Nabi SAW tadi, separuhnya berdiri, separuhnya duduk. Kalau dirasa tubuh sudah ringan, sudah semangatnya sudah kembali, ya silakan berdiri. Ya, silakan apa? Berdiri. Ya. Baik. Kemudian di antara pelajaran hadis ini adalah keistiqomahan Nabi SAW dalam melaksanakan ibadah yang sudah biasa dilaksanakan. Ya. Dalam kondisi apapun Nabi SAW ya tidak pernah meninggalkan sholat malam sebagai ibadah rutinnya Nabi SAW. Ya. Maka dalam kondisi lelah pun Nabi tetap sholat, tapi mungkin kondisinya dengan duduk. Ya. Tapi tetap dilaksanakan. Ya, makanya kalau kita sudah punya wirid gitu ya, punya wirid ibadah khusus, ya bismillah kita lakukan. Ya. Meskipun dalam kondisi apapun, kita coba untuk tetap melakukannya. Ya. Misalkan yang punya wirid biasa sholat malam, ya, diupayakan untuk senantiasa sholat malam. Ya, meskipun mungkin malam itu sedang tidak bersemangat, ya, nggak apa-apa, dikurangi saja jumlah rakaatnya, atau bisa dengan duduk seperti Nabi SAW. Ya. Atau mungkin ada yang lain, misalkan saya kuatnya puasa, ya sudah puasa. Orang itu kan macam-macam. Ada yang punya kekuatan masalah puasa misalkan. Ya sudah, itu jadikan wirid khususnya, ibadah sunnah yang memang menjadi kekhususan dirinya. Ya. Makanya Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau membuat satu bab. Beliau mengatakan babun kathratu turuqil khair. Bab banyaknya jalan kebaikan. Ya. Jadi ketika kita memilih ibadah sunnah untuk jadi wirid kita, ya, kita milih satu ibadah yang kita nggak akan tinggalkan dalam apapun kondisi yang ada. Ya. Itu lebih afdol daripada kita coba melakukan satu ibadah, coba-coba yang ini, ya
lakukan banyak misalkan, kemudian sekali dua kali habis itu tinggalkan. Coba lagi yang ini. Jadi kita nggak punya ibadah khusus yang bisa menjadi apa? Yang bisa menjadi ibadah tambahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena sudah isya mungkin azan dahulu kemudian kita lanjutkan sedikit lagi. Baik, kita lanjutkan beberapa hadis lagi. Hadis yang berikutnya qala al-musannif rahimallahu taala haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Husyaim qala haddatsana Khalid al-Hadza an Abdullah ibn Syaqiq qala sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, aku pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha an salati Rasulillah, dari atau tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tatawwu'ihi, yaitu tentang salat sunahnya. Faqalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, kana yusalli lailan, beliau dahulu salat malam tawilan, sangat panjang atau panjang, qaiman dalam kondisi berdiri,
wa lailan tawilan, dan salat malam yang panjang qa'idan dengan berduduk. Fa idza qara'a, dan ketika beliau membaca Al-Qur'an, maksudnya ketika berdiri ya, ketika membaca Al-Qur'an, wa huwa qa'im, dalam kondisi berdiri, salat dengan berdiri, raka'a wa sajada, maka beliau rukuk dan sujud, wa huwa qa'im, dalam kondisi berdiri, yaitu rukuknya dalam kondisi normal seperti biasa dan sujudnya juga sama. Wa idza qara'a, dan jika beliau membaca wa huwa jalisun, dalam kondisi duduk, raka'a wa sajada, maka beliau rukuk dan sujud wa huwa jalisun, dalam kondisi duduk. Maksudnya adalah ya kalau rukuk berarti tidak rukuk seperti biasa, tapi rukuk seperti ketika dalam duduk ya. Baik, maka di hadis ini ya seolah-olah yang tampak agak berbeda dengan redaksi yang sebelumnya atau hadis yang sebelumnya, di mana beliau itu sholat duduk, kemudian habis itu beliau berdiri. Ya. Tapi di hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sholat ya terkadang duduk, terkadang berdiri. Ya. Maka ini bisa dimaknai bahwasanya ini dalam kondisi yang berbeda di waktu yang berbeda. Jadi terkadang Nabi itu sholat ya, ketika waktunya berdiri, beliau duduk, kemudian di akhir baru berdiri, kemudian rukuk seperti biasa. Atau dari awal memang sudah berdiri, rukuk dan sujud seperti biasa. Atau dari awal memang sujud ya sampai terakhir, dari awal memang duduk sampai terakhir, maka beliau rukuknya pun rukuk dengan duduk. Ya, tidak dengan dan berdiri. Ya. Dan pada hadis ini juga ada faedah pelajaran bagi kita bahwasanya ya, yang afdal adalah memperpanjang berdiri, ya, yaitu memperpanjang berdiri untuk membaca Al-Quran, dan ini lebih afdal daripada memperpanjang ruku atau sujud, ya, lebih afdal daripada memperpanjang ruku atau sujud. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala hadatsana Ma'an qala hadatsana Malik an Ibn Shihab an Sa'ib Ibn Yazid anil Muttalib Ibni Abi Wada'ah As-Sahmi an Hafsah, dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, zaujin Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalli fi subhatihi, salat dalam salat sunahnya, qa'idan, dalam kondisi duduk. Ya. Subhah di sini maksudnya adalah bukan tasbih ya, bukan memuji Allah, tapi maknanya adalah salat sunnah. Ya. Salat sunnah, dan kadang salat di dalam Al-Qur'an juga disebut dengan sebutan tasbih, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'il fajr, fasabbih bihamdi rabbika. Ya. Dan di sini maksudnya bukan bertasbih, tapi maksudnya adalah salat, ya. Maksudnya adalah salatlah dengan memuji Rabbmu. Ya. Baik, qa'idan, dalam kondisi duduk, wa yaqra'u bi surah, dan beliau membaca dengan satu surat, wa yurattiluha, dan beliau membacanya dengan tartil, hatta takuna, hingga satu surat tadi menjadi atwala, lebih panjang, min atwala minha, dari surat yang harusnya lebih panjang darinya. Ya, jadi Nabi itu kalau terkadang Nabi SAW membaca satu surat, sebenarnya surat itu biasa saja, tapi ketika dibuat sholat, Nabi baca dengan baik, dengan benar, dengan tartil, akhirnya jadi panjang, dan durasi waktunya ya itu kalau disamakan dengan surat yang lebih panjang dari surat itu, ya dia lebih panjang. Misalkan surat misalkan surat Al-A'la misalkan dibanding surat Al-Mulk, misalkan lebih panjang Al-Mulk. Tapi ketika Nabi membaca, kadang beliau membacanya dengan tartil, dengan bagus, ya, sehingga kadang surat Al-A'la tadi durasi bacaannya itu lebih panjang daripada surat Al-Mulk, itu maksudnya. Ya. Maka di sini ada pelajaran, ya, di antaranya adalah bahwasanya sama dengan pelajaran sebelumnya, bahwasanya boleh dalam salat sunnah untuk salat dengan duduk. Yang disebutkan yusalli fi subhatihi qa'idan. Beliau salat sunnah dengan duduk. Pelajaran yang kedua, ya, bahwasanya yang afdal
Ya, yang afdal adalah ketika sholat, ya dalam satu rakaat membaca satu surat secara utuh. Ini yang afdal. Ya. Meskipun tidak menafikan bahwasanya boleh membaca penggalan dari ayat, ya. Tapi kalau yang lebih utama disebutkan oleh para ulama, bahwasanya yang lebih utama adalah membaca satu surat secara utuh. Sebagaimana Nabi SAW membaca satu surat secara utuh. Ya. Jarang kita dapati riwayat yang menyebutkan Nabi membaca penggalan surat, hanya di beberapa saja. Ya, tapi ya aghlabul hadis, ya kebanyakan hadis-hadis yang menceritakan Nabi membaca ini dalam salat. Itu satu rakaat satu surat. Satu rakaat satu surat. Bahkan sampai Al-Baqarah, ya Al-Baqarah satu rakaat. Ya. Dan juga di antara faedah hadis ini bahwasanya ketika dalam salat hendaknya membaca dengan tartil, jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru, ya. Karena tadi bahwasanya ibadah itu perlu dinikmati. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Al-Hasan ibnu Muhammad Az-Za'farani qala hadatsana Al-Hajjaj ibnu Muhammad an Abi Juraij qala akhbarani Utsman ibnu Abi Sulaiman anna Aba Salamah, bahwasanya Abu Salamah ibnu Abdurrahman akhbarahu, mengabarkannya, anna Aisyah, bahwasanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan kepadanya, akhbaratu anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut, beliau tidaklah wafat, meninggal, hatta kana, hingga adalah aktsaru salatihi, kebanyakan salat beliau, wa huwa jalisun, dalam kondisi beliau duduk. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, salah satu kemungkinan kenapa kok Nabi tadi salat sunnah sambil duduk, salat malamnya sambil duduk. Ya, karena ini mungkin sudah di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ya sudah mulai menua dan kondisi fisiknya sudah tidak seperti masa mudanya, maka boleh laksanakan dengan duduk sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian yang bisa kita bahas pada malam hari ini, semoga memberikan manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.